Tema 5, Pahlawanku. Kelas 4, pelajaran PPKN, subtema 1 hingga subtema 3. Pertama, kita masuk di PPKN, subtema 1 dengan judul Perjuangan Para Pahlawan. Untuk bagian PPKN-nya, yang pertama, kita akan membahas tentang menjelaskan hubungan antara simbol dan makna dari sila keempat Pancasila. Nah, tentunya kita semua sudah tahu bunyi dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini dia mempunyai lambang kepala banteng. Banteng adalah hewan yang berkumpul, senang berkumpul. Sifat banteng tersebut dianggap memiliki kesamaan dengan semangat kekeluargaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Semangat tersebut dimanfaatkan saat menyelesaikan masalah bersama melalui musyawarah. Nah, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia pasti selalu melakukan musyawarah, baik itu dari hal kecil hingga hal besar. Mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan tempat-tempat umum. Nah, kita sering melihat kegiatan musyawarah. Untuk di sekolah, nah, biasanya musyawarah untuk menentukan suatu. Nah, kita melakukan musyawarah saat misalnya pemilihan ketua kelas atau penetapan jadwal. Menjelaskan hubungan antara simbol dan makna dari sila keempat. Nah, masih masuk di sila keempat. Di sini makna sila keempat Pancasila. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang demokratis karena terbiasa mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Nah, jadi semua hal itu perlu dirundingkan atau dimusyawarahkan untuk mensepakati suatu keputusan. Yang kedua, masyarakat Indonesia yang mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama saat melakukan musyawarah. Nah, jadi saat melakukan musyawarah atau rapat, nah pasti setiap anggotanya itu selalu mementingkan kepentingan bersama, bukan mementingkan kepentingan pribadi. Yang ketiga, masyarakat Indonesia melakukan musyawarah dengan sikap bijaksana dan semangat kekeluargaan. Yang keempat, masyarakat Indonesia dapat menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Hal ini terlihat pada pelaksanaan musyawarah. Yang kelima, masyarakat Indonesia menghargai hasil keputusan musyawarah dan dapat dilaksanakan dengan baik. Sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila sebagai berikut. Pertama, melakukan musyawarah ketika akan mengambil keputusan. Nah, jadi bukan atas keputusan pribadi, jadi merupakan keputusan bersama. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat ketika mengikuti musyawarah. Yang ketiga, menyampaikan pendapat ketika musyawarah dengan sopan, menerima kritik dan saran yang disampaikan dalam musyawarah dengan lapang dada, menerima hasil musyawarah meskipun berbeda dengan pendapat sendiri. Untuk bagian B, menjelaskan sikap kepahlawanan sesuai sila keempat Pancasila. Nah, tentunya para pahlawan yang telah berjasa dan mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka memiliki sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, terutama sila keempat. Yang satu, mendahulukan kepentingan bersama ketika berjuang. Yang kedua, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Yang ketiga, mau mendengar pendapat orang lain. Yang keempat, menentukan strategi perang mulai dari kesepakatan yang disusun bersama. Nah, ini adalah sikap pahlawan yang sesuai dengan sila keempat. Subtema 2. Menjelaskan hubungan antara simbol dan makna dari sila kelima Pancasila. Berbunyi, tentunya kita sudah tahu, sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini mempunyai lambang padi dan kapas.
Padi melambangkan pangan atau bahan makanan. Kapas melambangkan sandang atau pakaian. Pangan dan sandang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia ingin hidup adil dan makmur, yaitu terpenuhi semua kebutuhan pokoknya secara adil dan merata. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yang pertama, masyarakat Indonesia menghormati hak-hak setiap orang. Masyarakat Indonesia bersikap adil kepada setiap orang. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mau bekerja keras untuk meraih cita-cita. Dan masyarakat Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang kelima, masyarakat Indonesia mampu menghargai hasil karya atau pekerjaan orang lain. Nah, jadi ini adalah nilai-nilai yang terkandung dari sila kelima Pancasila. Selanjutnya, contoh penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meminjam mainan teman dengan cara yang sopan. Nah, ini tentunya kalau nggak sopan nanti pastinya teman kita nggak mau minjamkan kita. Yang kedua, bermain dengan semua teman. Nah, jadi kalau bermain nggak boleh membeda-bedakan. Dia agamanya apa, sukunya apa, warna kulitnya apa, bentuk matanya kayak mana, warna rambutnya seperti apa, bentuk rambutnya seperti apa. Nah, itu tidak boleh dibedakan. Ataupun dia kurus atau gendut. Nah, jadi kalau berteman itu harus semuanya kita temankan, asalkan dia baik. Yang ketiga, rajin belajar agar mendapat nilai yang tinggi. Ini sangat penting untuk anak-anak yang masih sekolah. Mendengarkan musik tidak dengan suara yang kencang agar tidak mengganggu tetangga. Nah, ini sangat penting. Sama juga halnya dengan ketika belajar di sekolah. Saat disuruh guru membaca, bacanya dalam hati, jangan ribut-ribut agar tidak mengganggu teman di sebelah. Yang kelima, memuji hasil karya teman. Beberapa sikap para pahlawan sesuai sila kelima Pancasila yang dapat kita teladani. 1. Para pahlawan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia untuk memperoleh kesejahteraan melalui adanya kemerdekaan. Yang kedua, para pahlawan berjuang demi mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia dengan melepaskan diri dari penjajahan. Yang ketiga, para pahlawan berjuang keras untuk meraih kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Subtema 3. Contoh, sikap-sikap kepahlawanan sesuai nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Sikap percaya akan adanya Tuhan. 2. Menjalankan ibadah dengan taat. Yang 3 atau C, menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Menghormati setiap orang meskipun berbeda agama. Bekerja sama dengan orang lain meskipun berbeda agama. Nah, itu contoh pengamalan sikap dari nilai-nilai Pancasila. Sila pertama. Kalau sila kedua, sikap pahlawan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, menghormati hak-hak setiap orang, menghargai sesama manusia, bersikap tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh sikap-sikap kepahlawanan yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Di sini yang sila ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. Cinta tanah air Indonesia, bekerja sama tanpa memandang perbedaan agama dan ras. Yang keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Menghormati pendapat orang lain, menghormati hasil musyawarah, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi saat melakukan musyawarah. Sikap kepahlawanan sesuai sila kelima. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Nah, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan di sekitar kita.
Cara yang dapat kita lakukan diantaranya yang pertama, mentaati aturan lalu lintas, belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh, menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan, melaksanakan perintah dan nasihat orang tua, mendengarkan ketika guru menerangkan pelajaran. Oke, jadi sekian penjelasan kita tentang PPKN tema 5 subtema 1 sampai 3. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam video. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen untuk absensi. Terima kasih. Terima kasih.